Strategi coping menghadapi kuliah daring. Pada saat sekarang ini, dunia sedang dihebohkan dengan adanya sebuah pandemi virus, yaitu COVID-19, atau biasanya masyarakat menyebutnya virus corona. Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Kemendikbud, yaitu instruksi kepada seluruh universitas yang ada di Indonesia untuk melakukan perkuliahan jarak jauh atau daring secara online. Perkuliahan daring ini menimbulkan beberapa masalah. Banyak mahasiswa yang mengeluh karena kuliah berbasis online membuat mereka kurang paham akan materi-materi perkuliahan yang disampaikan, dan pemberian tugas yang jumlahnya lebih banyak dibanding kuliah seperti biasa. Oleh karena itu, tidak sedikit mahasiswa mengalami stres dikarenakan sistem perkuliahan daring ini. Apa sih stres itu? Stres menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stres ialah kekacauan atau gangguan mental dan emosional yang diakibatkan oleh faktor luar. Dalam hal ini, mahasiswa yang mengalami stres ketika perkuliahan daring dapat melakukan strategi coping stres untuk mengurangi perasaan stres yang sedang terjadi. Apa sih itu strategi coping? Strategi coping menurut Lazarus dan Folkman dalam SMED 1994, yaitu suatu proses di mana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntunan-tuntunan, baik itu yang berasal dari individu maupun tuntunan yang berasal dari lingkungan, dengan sumber-sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi situasi stressful. Menurut Folkman dan Lazarus, ada dua jenis coping stress yang dapat dilakukan. Yang pertama ada problem focus coping, dan yang kedua ada emotional focus coping. Yang pertama ada problem focus coping, yaitu salah satu jenis strategi coping untuk menghilangkan atau mengubah stresor itu sendiri, atau ketika individu menghilangkan sumber stres atau mengurangi dampaknya melalui tindakan individu tersebut. Ada 9 langkah dalam problem focus coping. Yang pertama, fokus dan yakin tugas akan selesai. Yang kedua, membatasi kegiatan yang dapat menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, mencari informasi tentang masalah yang dihadapi. Yang keempat, berbagi cerita dengan orang lain. Yang kelima, tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Yang keenam, menahan diri untuk putus asa. Yang ketujuh, meminta saran dan nasihat kepada orang lain. Yang kedelapan, membuat rencana langkah-langkah menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, tetap menjalin komunikasi dengan lingkungan sekitar. Itu adalah 9 dari langkah problem focus coping. Selanjutnya ada emotional focus coping. Apa sih itu? Emotional focus coping adalah strategi yang melibatkan mengubah cara seseorang merasakan atau secara emosional bereaksi terhadap stresor. Strategi ini mengurangi dampak emosional dari penyebab stres dan memungkinkannya untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Langkah emosional focus coping terdapat 5 hal. Yang pertama, mencari dukungan, emosi, dan simpati untuk menenangkan diri. Yang kedua, menyadari sisi positif dari sebuah masalah yang dihadapi. Yang ketiga, menerima kondisi dan segala hal yang sudah terjadi. Yang keempat, lebih mendekati diri pada Sang Pencipta. Yang kelima, mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang positif.